Makin kesini makin banyak produsen yang bikin laptop gaming dengan desain yang lebih minimalis dan nggak berasa teriak gaming gitu. Begitupun sama Acer Predator Triton Neo 16. Material pembentuk bodinya ini terbuat dari aluminium dengan warna sparkly silver dan bobotnya cuma 2,05 kg aja. Bandingin sama laptop-laptop gaming kebanyakan di luar sana yang mungkin bisa sampai ke 3 kg. Tapi desain yang minimalis tidak berbanding lurus dengan tenaga yang diberikan. Dia udah ditenagai sama Intel Core Ultra 7 155H dengan GPU Intel Arc yang udah support ray tracing dan juga XeSS. Bukan cuma Intel Arc, tapi laptop ini juga hadir dengan discrete GPU yaitu Nvidia GeForce 4060 laptop 8 GB GDDR6 dengan TGP 110 Watt. Dari stiker Nvidia GeForce RTX Studio, kelihatan kalau laptop ini meskipun ada di lini Predator yang merupakan lini gaming, dia juga ditujukan untuk content creation. Kali ini stiker ngomong banyak ya. Selain stiker yang Creator Studio tadi, ada juga stiker tulisannya Kalman Verified. Nah, ini berurusan sama monitornya. Layarnya dia pakai resolusi 2550 kali 1660 pixel. Ini 16:10 dengan refresh rate 240 Hz dan juga sudah mendukung VRR dengan 100% DCI-P3. Sekali lagi, ini Kalman Verified. Response time-nya dia 3 millisecond. Display dari laptop ini itu bezelnya bisa gue bilang tipis banget ya, dan ini membuat laptop ini tampil makin elegan dan rasa gamingnya itu makin berkurang lagi. Oh ya, di bezel atasnya ini ada sebuah kamera 1080 pixel Full HD yang bisa kalian pakai buat Zoom meeting atau buat keperluan lain. Syuting film. Kalau ini hasil perekaman video kameranya ya, katanya ya, dia punya resolusi 1080p dan ya inilah yang kira-kira bakal kalian dapatkan kalau kalian menggunakan laptop Acer Predator Triton Neo 16 ini untuk meeting dengan kamera bawaannya. Sementara buat RAM-nya, dia udah pakai 32 GB ya, LPDDR5X dengan SSD 1 TB M.2 PCIe Gen 4x4. Tapi gue sendiri belum buka dalemannya karena gue tidak mendapatkan izin untuk membuka dalemannya karena ini adalah laptop punyanya si Acer ya. Tapi, kata mereka, laptop ini tuh bisa di-upgrade SSD-nya, sementara untuk RAM-nya sayangnya nggak bisa. Tapi 32 GB harusnya itu udah lebih dari cukup sih ya untuk penggunaan sehari-hari, bahkan untuk content creation dan gaming sekalipun. Hadir dengan RTX 4060 laptop dan TGP yang juga udah lumayan tinggi, 110 Watt, kalian pasti berharap kalau laptop ini bisa buat dipakai main game. Nah, kali ini gue mau bahas performanya, tapi sebelum itu gue mau bahas beberapa benchmark sintetisnya dulu. Oh iya, untuk benchmark sintetis dan juga pembahasan performa gamingnya, ini semua gua pakai di mode performance. Sebenarnya ada satu mode lagi yang bisa kalian pilih yaitu mode turbo. Tapi ada alasan yang akan gue jelasin nanti setelah benchmarknya kenapa gue tidak menggunakan mode turbo itu. Jadi hanya menggunakan mode performance aja. Untuk 3D Mark Firestrike, Time Spy, dan juga Steel Nomad, kita dapetin angka yang ini ada di angka lumayan atas-atas lah untuk kategori laptop gaming di harga 30 jutaan. Ya, meskipun 4060 itu adalah sebuah GPU laptop yang sekarang mulai masuk ke dalam mainstream gitu ya, bukan yang tinggi-tinggi banget, tapi ternyata masih mendapatkan angka yang cukup oke untuk Acer Predator Triton Neo 16 ini. Sementara untuk Cinebench, gue mendapatkan angka 14.000 sampai 15 ribuan di multicore dengan konsistensi yang lumayan oke nih ketika gue run 6 kali sekalipun. Naik turunnya nggak berasa, ini masih oke banget. Dan single core-nya gue dapat di 1700-an dengan ini luar biasa konsistensinya, bagus banget dan belum ngerasain throttle sama sekali. Setelah gue ngetes dengan Cinebench ini, gue running 6 kali multicore dan 6 kali single core, lalu gue cek suhunya dan berasa memang suhu di bagian keyboard tengah ini agak tinggi ketimbang di bagian body yang lainnya. Meskipun kalau disentuh sekilas itu masih oke, tapi kalau kalian pakai kegiatan yang berat di laptop ini sambil ngetik atau pakai keyboard secara intens, pastinya bakal nggak nyaman banget di tangan kalian. Gua nggak tahu bagaimana cooling system dari si Acer ini karena sekali lagi gua nggak punya kesempatan untuk ngebuka bagian bawahnya. Tapi yang gua rasain, si coolingnya itu bekerja dengan sangat keras ya, karena kedengeran suara kipasnya itu kenceng. Ketika gue pakai di mode performance, suara kipasnya kenceng. Itulah alasan kenapa gue tidak menggunakan mode turbo, karena suara kipasnya benar-benar kenceng sampai-sampai mengganggu suara speaker ketika gue main game. Bukan berarti cooling sistemnya buruk atau dia panas banget gitu, hanya saja nggak nyaman aja dengar
suara kipas yang begitu kencangnya, tapi di keyboard itu masih terasa anget ketika dipegang, gitu. Oke, sekarang masuk ke gaming testnya, itu kayak gimana hasilnya. Pertama nih ya, gue nyobain Wukong, tapi bukan main gamenya, hanya di benchmarknya aja. Dengan settingannya kayak gini, gue masih dapetin angka frame rate yang menurut gue oke banget. Red Dead Redemption 2 juga gue pakai settingan favor quality, native resolution, masih dapat angka average-nya di 44,8 FPS. Untuk The Finals, ini masih nyaman banget dipakai meskipun dengan settingan yang tinggi. Kita dapat 76 FPS, tapi bisa kalian turunin untuk dapetin FPS yang lebih tinggi. Assassin's Creed Mirage, kita juga bisa pakai settingan very high dan dapat average-nya ini exactly di 60 FPS. Sementara untuk Assassin's Creed Valhalla, ini gua dapetin average-nya di 75 FPS di settingan ultra high. Oke, itu bukan angka FPS yang buruk, mengingat gue menggunakan, settingan yang tinggi, tapi juga untuk beberapa game pastinya gue menggunakan DLSS ya. Penggunaan DLSS itu ngebantu banget ya dalam nge-boosting performa, apalagi untuk sebuah laptop gaming yang secara power memang bukan yang high-end amat gitu. Tapi overall, laptop ini masih enak dan nyaman banget buat dipakai main game. Cuma ada satu catatan gua, ini catatan penting banget, yaitu speakernya. Speaker dari laptop ini itu terasa agak kurang powerful buat gua dan agak kurang kenceng meskipun udah dipasang di angka 100%. Untuk keyboardnya dia datang tidak dengan layout full size ya, meskipun dia punya ukuran 16 inci. Tapi ketika gue pakai keyboard ini, keyboardnya itu terasa enak dan empuk banget. Emang tipikal laptop di atas 20 juta tuh harusnya udah punya keyboard yang seenak ini ya. Apalagi ditambah dengan full LED RGB kayak begini yang bisa kalian atur di dalam aplikasi Predator Sense. Ini menambah estetika laptop ini jadi lebih berasa gaming gitu. Karena desainnya nggak gaming ya. Tapi komplain gua nih, di desain keyboardnya si Acer ini agak membingungkan, di mana tombol power itu nyatu sama overall keyboard, jadi bisa jadi kepencet ya, meskipun nggak terjadi apa-apa kalaupun kepencet gitu ya. Sementara untuk tombol mode powernya yang bisa untuk ganti mode performance-nya, itu terpisah gitu. Kenapa nggak ditukar aja ya, yang menurut gua itu bakalan lebih nyaman. Jadi tombol powernya yang terpisah, sementara tombol mode performance-nya itu dibikin lagi gitu. Lalu di bawah tombol power ini ada tombol Predator Sense yang juga nyatu sama, overall keyboard dan ini sekali lagi bisa banget kepencet. Sementara untuk trackpad-nya, ini trackpad-nya super luas, gede banget dan gue suka banget sama trackpad-nya ini karena trackpad-nya itu lancar banget buat dipakai. Ada juga sensor sidik jari di pojok kiri atas yang berguna untuk login ke dalam akun kalian di Windows gitu ya. Tapi pengalaman gua menggunakan sensor sidik jarinya itu memang beberapa kali off alias nggak bisa ngebaca dan ujung-ujungnya gua harus ngetik PIN gua gitu. I don't know why, apakah jari gua yang sidik jarinya terlalu tipis atau sensor sidik jarinya yang kurang oke, gua nggak tahu juga. Ya mari kita asumsikan saja sidik jari gua yang terlalu tipis. Asumsi macam apa? Sementara untuk I/O-nya semuanya ada di samping ya, nggak ada yang muncul di belakang. Jadinya kalian harus considerate dengan sangat baik ketika kalian pengen nambahin aksesoris, terutama kabel HDMI, karena lubang HDMI-nya itu ada di sebelah kanan, yang mana itu bakalan ngeganggu kalau kalian mau main game sambil nyolok HDMI misalnya, atau nyolok flash disk yang terlalu besar sehingga tangan kalian yang megang mouse itu bakalan keganggu. Makanya sebenarnya untuk nutup video ini, gue cuma mau bilang kalau ini adalah sebuah laptop yang bisa jadi worth untuk dibeli sesuai harganya di 29 sampai 30 jutaan. Tapi kalau kalian ngerasa spesifikasi laptop lain masih lebih tinggi, ya kalian bisa ambil laptop lain itu juga. Cuma gua mau bilang kalau gua setuju sama Nerds Review. Di video reviewnya mereka soal laptop ini, si Mike bilang kalau laptop ini tuh lebih cocok ditujukan untuk konten kreator yang sesekali main game ketimbang gamer yang sesekali bikin konten. Dan gua sepakat banget karena laptop ini emang kayaknya bukan laptop gaming yang beneran gaming, tapi adalah sebuah laptop konten kreator yang bisa aja buat diajak main game. Oke, that's it. Pengalaman gue menggunakan Acer Predator Triton Neo 16. Mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang lagi nyari laptop dan yang lagi penasaran sama yang namanya Acer Predator Neo 16. Gue Dian dari Main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.